Hai teman makan, selamat pagi. Gimana weekendnya hari ini? Ngapain aja di rumah? Kalau saya dan tim hari ini mau ngajak kalian kulineran di daerah Jakarta nih. Apa aja sih yang ada di sana? Simak terus Makan Jadul. Kalau kalian orang Indonesia, pasti nggak asing lagi nih dengan makanan yang satu ini, yakni soto. Makanan berkuah rempah-rempah ini hampir kita jumpai di seluruh Indonesia loh teman makan. Maka tak heran jika lidah orang Indonesia sangatlah familiar dengan soto. Berbicara mengenai soto, bagaimana sih awal mula terciptanya soto? Soto sendiri merujuk pada sebuah makanan Cina yang disebut chowdo yang diketahui sudah ada sejak abad ke-19 Masehi di Semarang. Kemudian soto mulai dikenal oleh masyarakat Nusantara dan dijajakan dengan menggunakan gerobak atau pikulan. Seiring perkembangannya, kelezatan soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khasnya, seperti salah satunya soto Betawi. Kali ini saya dan tim akan mengunjungi salah satu warung soto legendaris yang ada di Gondangdia, Jakarta Pusat, bernama Warung Soto Betawi Haji Maruf. Hai teman makan, sekarang saya sudah ada di Warung Soto Haji Maruf. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Warung Soto Haji Maruf ini memiliki 3 cabang yang tersebar di area Jakarta. Dan yang kami datangi beralamat di Jalan Gondangdia Lama nomor 36A, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, yang unik dari soto Haji Maruf ini adalah karena kuahnya yang tak terbuat dari santan, melainkan dari susu murni. Iya, sebenarnya itu pakai susu juga secara nggak sengaja ya. Jadi waktu pas siang-siang lagi rame, jadi kakek saya tuh mungkin daging masih banyak tapi kuah santan mungkin tinggal sedikit. Nah ceritanya, aduh pakai apa nih kan gitu ya. Dan terpikir kakek saya tuh pakai, akhirnya coba susu gitu kan. Tapi pada saat itu susunya benar-benar susu murni, susu sapi ya, bukan susu Denko yang kayak sekarang. Kayak campuran ya Bu. Iya, susu murni ya udah. Langsung lah diperagain di situ kan, maksudnya di depan tamu pakai susu gitu. Ya udah sampai sekarang akhirnya ternyata kok enak juga ya, gurih dan jadi kuah sotonya tuh lebih putih. Lebih putih. Wah menarik sekali ya Bu, berarti secara nggak sengaja itu bisa tercetus ide-ide yang menarik ya Bu. Meski telah dibangun selama puluhan tahun, tetapi cita rasa soto Betawi Haji Maruf ini seolah tak lekang oleh waktu. Potongan daging ditambah taburan emping dan daun bawang yang disiram kuah susu menjadi paduan yang pas untuk menemani siang hari Anda. Teman makan, ternyata nih nggak hanya soto aja. Di sini juga ada menu lainnya seperti laksa dan sate. Menarik bukan? Nah, daripada lama nih, kita langsung aja yuk icip-icip makanannya. Nah, di menu yang pertama ini ada soto daging, kemudian ini ada soto campur dan juga ada sate ayam. Yuk kita langsung cobain aja. Sekarang kita cobain dulu ya soto daging yang pertama ini. Kita cobain dulu kuahnya. Kuahnya ini berasa banget susunya, kemudian nyatu banget dengan rempah-rempahnya. Jadi kuahnya ini gurih banget. Next kita langsung cobain dagingnya ya. Untuk dagingnya sendiri ini lembut banget, nggak alot sama sekali. Pokoknya recommended banget deh. Next kita langsung cobain soto campurnya ya. Untuk soto campurnya ini kuahnya sama seperti soto daging,
cuman isinya aja yang beda. Jadi tuh ini isinya ada paru, ada usus, dan jeroan-jeroan lainnya. Kita langsung cobain aja ya. Nah teman makan, untuk jeroannya ini sendiri nggak amis sama sekali dan juga nggak alot. Pokoknya cocok banget buat kalian pecinta jeroan, wajib banget cobain soto campur ini. Next kita lanjut ke sate ayamnya ya. Nah teman makan, jadi sate ayamnya ini bumbunya itu bumbu kacang dan juga dikasih kecap sedikit. Kita langsung cobain aja ya. Kita oles dulu ke bumbu kacangnya. Kita cobain. Untuk sate ayamnya sendiri bumbunya kerasa banget, ada pedas-pedasnya dikit, manisnya dapet, dan juga daging ayamnya tuh lembut banget. Kali ini saya dan tim akan mencicipi makanan khas Yogyakarta yakni gudeg. Bagi kalian penggemar gudeg, kali ini tak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Yogyakarta untuk menyantap kuliner berbahan dasar nangka ini. Karena di Jakarta ada sebuah restoran gudeg legendaris yang sudah terkenal sejak tahun 1963, yakni Gudeg Pak Atmo. Nah teman makan, sekarang saya sudah ada di depan restoran Gudeg Pak Atmo nih. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang memiliki cita rasa yang manis. Rasa manis ini sudah menjadi daya tarik sendiri yang tak bisa dilepaskan. Dalam penyajiannya, gudeg umumnya selalu dimakan dengan nasi, kuah santan kental atau are, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Nah teman makan, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Adi. Ya. Boleh tanya-tanya sedikit nih Mas sebelum Boleh. icip-icip. Bisa diceritakan nggak sih sejarah restoran Gudeg Pak Atmo ini awal mulai itu gimana ya? Karena kan ini udah terbilang cukup lama ya, sejak tahun 1963. Ya, awal mulanya itu kakek saya itu bekerja di Keraton Mangkunegaran Solo. Oh iya. Sebagai juru masak untuk zaman di kerajaan untuk tamu-tamu kenegaraan. Lalu dan juga kakek saya itu juga bekerja di beberapa hotel juga sebagai juru masak. Iya. Lalu kakek saya melanjutkan ke Jakarta untuk membuka catering. Kalau kita itu sebagai pelopor catering pertama di Jakarta. Oh ya, jadi pertama ya. Pertama. Lalu kami membuka tempat ini di tahun 1963. Awal mulanya kita juga ada catering juga ya. Pertama kali catering dan juga ada gudeg juga. Iya. Di sini kan menu utamanya tuh gudeg ya. Bisa diceritakan nggak sih menunya selain gudeg tuh apa aja? Kita menu gudegnya yang favorit di sini kan menu gudeg lengkap ya. Biasanya ada gudeg, krecek, telur sama ayam. Kita juga favorit juga ayam opornya, ada ayam panggangnya. Dan juga kita selain menu gudeg juga ada yang orang opsi lain yaitu nasi pecel, nasi urap, gado-gado siram, sama asam-asam daging. Oh, wah menarik sekali ya, banyak sekali menunya ya. Ternyata nggak cuma gudeg aja ya. Dan juga kita juga biasa melayani tumpeng nasi kuning untuk ulang tahun. Oh, dan bisa juga, melayani itu juga ya. Nggak ada menu lain juga, misalnya seperti ayam kodok, salad rusa rensla, semur lidah. Itu menu favorit kami kalau buat acara-acara besar. Wah menarik sekali ya. Mas, saya boleh ngeliat proses pembuatan gudegnya secara langsung nggak? Boleh. Ah iya. Mari. Boleh sekarang?
Kuliner bercita rasa manis gurih ini sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Menurut beberapa sumber, dikatakan bahwa gudeg sudah muncul sejak tahun 1500-an. Makanan ini hadir saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentaok. Di wilayah tersebut banyak tertanam pohon nangka yang menghasilkan buah melimpah. Banyaknya buah nangka tersebut membuat masyarakat setempat memutar otak untuk mengolahnya menjadi berbagai macam sajian. Karena cara memasaknya yang perlu diaduk atau yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, akhirnya dari situlah nama gudeg berasal. Dalam sastra Jawa Serat Centini disebutkan jika gudeg juga menjadi salah satu masakan yang disajikan para tamu kerajaan Mataram di abad ke-16. Semakin populernya gudeg membuatnya menjadi sajian spesial untuk para raja lainnya. Nah, teman makan, sebelum kita icip-icip, kita lepas facialnya dulu ya. Nah, di depan aku sekarang udah ada makanan yang tadi udah kita pesan. Ini ada gudeg lengkap, dan ini juga ada asam-asam daging. Yuk kita langsung aja cobain ya. Nah, kita mulai dulu dari si gudegnya ini ya. Nah, gudegnya ini tuh ada krecek, ini krecek, kemudian ada gudeg, ada daun singkong, ada telur dipindang, dan juga ada opor ayam. Kita cobain satu-satu ya, dimulai dari gudegnya. Gudegnya ini lembut banget, udah gitu tuh manisnya pas. Dia tuh nggak terlalu kemanisan banget, cocok banget nih buat kalian yang nggak terlalu suka manis, dan rasanya tuh pas banget. Sekarang kita cobain si kreceknya ya. Kreceknya ini ada krecek, ada tahunya, ada kulit kerupuknya. Kita cobain aja ya, campur. Untuk rasa kreceknya sendiri ini pas banget ya, rasanya tuh ada asinnya dapet, gurihnya dapet, pokoknya enak banget deh. Terus kita langsung aja cobain ke ayamnya ya. Ayamnya ini gede banget ya teman makan, empuk banget, cobain ya. Bener kan? Pas dikunyah itu kita langsung nyatu gitu, empuk banget. Kita cobain dicampur secara keseluruhan ya teman-teman. Ini ada kreceknya, kita campur gudegnya, kasih ayam dikit, susah campur nasi. Nih teman makan, kita langsung aja cobain ya. Perpaduan dari semua komposisi yang ada di gudegnya ini nyatu banget. Wah, enak deh, manisnya dapet, gurihnya dapet, asinnya juga dapet. Next kita lanjut menu yang kedua ya, ada asam-asam daging. Nah, untuk asam-asam daging ini kalau dilihat porsinya lumayan cukup besar ya, cukup untuk 1-2 orang. Untuk isian dari asam-asam dagingnya ini ada daging sapi, ada jagung mudanya, dan juga ada daun bawang, dan juga taburan dari bawang gorengnya. Yuk kita langsung cobain kuahnya dulu ya. Kuahnya ini rasanya manisnya dapet, ada sedikit asin-asinnya, dan juga namanya juga asam-asam daging ya, pastinya ada rasa-rasa asamnya dong. Jika Anda sedang berada di Jakarta tetapi ingin mencicipi kuliner khas Jogja, maka tak ada salahnya mengunjungi restoran Gudeg Pak Atmo ini. Nah, setelah ini masih ada satu tempat lagi yang akan kita kunjungi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Makan Jadul.
Jika Anda penyuka mie, pasti Anda tak asing dengan makanan yang satu ini. Ialah bakmi. Makanan bertekstur kenyal ini dapat kita jumpai hampir di seluruh Indonesia dengan berbagai variasi yang ada. Menurut catatan tertua, mie berasal dari dinasti Han Timur sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dan pada tahun 2005, seorang arkeolog menemukan mie tertua di Cina yang berumur 4.000 tahun. Di Indonesia, keberadaan bakmi bersamaan dengan masuknya para pedagang dari Cina yang datang ke Nusantara. Demi menyesuaikan dengan keadaan setempat, para imigran asal Cina tersebut mulai memadukan bahan-bahan yang ada di Nusantara dengan mie, seperti ayam sebagai toppingnya. Jakarta, kotaku indah. Rumahku di salah satu gang namanya Gang Kelinci. Pasti Anda tak asing dengan penggaran lirik lagu karya Lilis Suryani itu. Nah, berbicara mengenai Gang Kelinci, kali ini saya dan tim akan mendatangi sebuah restoran bakmi legendaris yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat, yakni Bakmi Gang Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Restoran yang berdiri pada 1957 ini pada awalnya hanyalah sebuah warung sederhana yang dikelola oleh pendirinya, yakni Bapak Hadi Sukirman. Kini, usaha bakmi Gang Kelinci telah meluas dibuktikan dengan 11 cabang yang ada di seluruh Jakarta. Meski telah bertahun-tahun berdiri, bakmi Gang Kelinci tetap mempertahankan cita rasanya. Maka tak heran, resto bakmi ini masih ramai pengunjung. Salah satu menu andalannya ialah bakmi spesial Aka. Sesuai dengan namanya yang spesial, bakmi ini diberi potongan ayam, jamur merang, dan sepotong caisim, kemudian diberi siraman kuah yang telah diracik dengan bumbu rahasia buatan sang pemilik. Nah, teman makan, sekarang di depan aku nih udah ada beberapa makanan yang tadi udah kita pesen. Ini ada bakmi spesial Aka dan juga ini ada ifumi. Kita cobain langsung aja ya satu persatu. Nah, di depan aku nih udah ada bakmi spesial Aka. Isinya itu ada jamur, ada ayamnya, dan juga ada sawinya nih. Kita aduk dulu ya. Kita cobain tanpa kuahnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi tuh tekstur mie-nya ini tuh tipis ya, terus lembut dan juga kenyal banget. Untuk bumbu mie-nya ini sendiri tuh udah meresap banget ke dalam mie-nya, jadi walaupun dimakan tanpa kuahnya ini sendiri pun rasanya udah gurih. Pokoknya enak deh. Nah, sekarang kita cobain pakai kuahnya ya. Sedikit aja kuahnya. Terus kita aduk. Nah, kita cobain lagi ya yang udah dicampur kuah sama bumbunya nih. Next, kita lanjut ke menu ifuminya ya. Nah, teman makan, ifumi ini jadi sejenis makanan Tiongkok. Jadi mie-nya ini tuh direbus, setelah direbus itu digoreng dengan berbentuk sarang yang kemudian dimakan dengan ini sejenis capcay gitu di atasnya teman-teman. Kita langsung cobain aja ya. Untuk capcaynya ini sendiri itu isiannya lumayan banyak ya. Ada udang, ada ayam, ada bakso, ada sayuran seperti sawi hijau, sawi putih, ada juga kembang kol, dan juga jagung muda. Nah, jadi kuahnya ini tuh agak-agak kental-kental gimana, dan juga ada campuran telurnya. Nah, untuk cara makannya ini sendiri, mie-nya ini diletakkan di atas capcaynya, kemudian diaduk sedikit, terus kita langsung cobain aja ya. Memakan, jadi rasa dari kuah capcaynya ini tuh asinnya dapet, gurihnya dapet, terus agak kental-kental gimana,
sayurannya ini sendiri tuh pas, nggak terlalu mateng banget ataupun terlalu mentah. Jadi pas banget, agak crunchy gimana. Apalagi dicampur dengan mie-nya. Jadi tuh rasanya tuh komplit banget ya pokoknya. Ada crunchy-nya, ada asinnya, ada gurihnya. Cocok banget nih buat kalian, harus wajib banget dicoba. Nah, jika Anda tertarik berkunjung, Bakmi Gang Kelinci buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Di sini pengunjung akan bernostalgia dengan nuansa jadul sambil ditemani dengan gurihnya kuah dari bakmi. Wah, nggak kerasa ya, udah 20 menit kami menemani Anda di rumah mencari tahu sejarah makanan jadul Indonesia sambil mencicipinya. Jangan lupa saksikan Makan Jadul setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Bye, selamat akhir pekan.